Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat siang Pak Veno sebagai dosen komunikasi bisnis. Di sini kelompok kami akan membahas tentang komunikasi bisnis pada revolusi industri 4.0. Untuk lebih tepatnya, untuk bagaimana rinciannya, bagaimana bab-babnya akan kita bahas secara terstruktur, sistematis, dan masif. Mari kita simak, teman-teman kita akan menjelaskan pada kita. Oke, baiklah pemirsa, pada siang hari ini kita akan membahas yang pertama adalah tentang sejarah revolusi industri dan juga ada pendahuluan. Sama siapa materinya? Mari. Halo, Mbak. Hai. Sama Mbak siapa namanya? Ayu. Ayu siapa? Iya, Ayu Setiawan. Ayu Setiawan. Ini-nya? 345. 345. Belakangnya aja biar simpel ya. Oke, siap. Oke. Gimana? Tentang gimana sih tentang sejarah dan juga yang lain-lainnya tentang revolusi industri? Kalau ngomongin revolusi industri sih emang kamu udah tahu ya, sebelum ada revolusi industri 4.0 itu ada apa? Belum sih, sebenarnya cuma tahunya 1, 2, 3, 4 gitu doang. Oh gitu. Jadi belum tahu ya perbedaan pengaruhnya apa Belum itu. tahu. Kalau tanya tentang revolusi industri sih menurutku revolusi industri itu kayak perubahan pola pikir manusia, masyarakat, kemudian juga negara. Kenapa negara ikut serta? Karena tanpa difasilitasi oleh negara ternyata pemikiran manusia ini tidak bisa tertuang dengan sempurna, tidak bisa dieksekusi dengan sempurna. Kalau ngomongin revolusi industri 4.0, kenapa enggak kita kulik dari awal aja? Dari awal? Boleh? Sampai jalan apa? Boleh. Boleh sampai jalan? Iya. Jadi kalau bahas tentang revolusi industri 1.0 itu yang kita kenal ya, setahuku revolusi industri 1.0 itu dimulai dipelopori oleh negara Inggris pada tahun 1800 sampai 1900 kalau nggak salah. Nah di situ tuh masyarakat di sana hanya terfokus kepada pedesaan. Di pedesaan kan biasanya pertanian lah, agraria lah gitu. Jadi kehidupan masyarakatnya itu juga kurang maju gitu. Nah setelah terjadi revolusi industri, kehidupan masyarakatnya itu semakin maju, terus juga pola pikirnya udah berubah, gaya hidupnya juga udah berubah. Jadi tersedia lapangan pekerjaan yang bagus gitu. Ternyata di revolusi industri 1.0 itu awal mulanya ditemukannya sebuah mesin. Nah jadi masyarakat di Inggris itu menemukan yang namanya mesin pintal yang awalnya dilakukan dengan tenaga manusia biasa, jadi bisa menggunakan mesin gitu. Nah, terus ada juga beberapa inovasi lain yang terjadi di sektor industri seperti mesin baja dan juga tekstil gitu. Jadi terjadi inovasi-inovasi lain ya, selain di tekstil yang tadi udah aku sebutin, mesin pintal kayak gitu-gitu. Ternyata di sana juga ada yang namanya pembaruan transportasi dan juga mesin baja. Mesin baja itu ternyata semakin mudah diolah karena perkembangan atau pertambangannya itu semakin maju gitu loh. Jadi pembuatan mesin baja juga semakin mudah. Nah mesin baja ini juga menjadi pelopor untuk revolusi-revolusi selanjutnya. Kenapa gitu? Karena seperti yang kita lihat aja ya di sini, setiap pembangunan, infrastruktur atau apa itu tetap menggunakan besi dan baja gitu ya. Terus kalau untuk transportasi sendiri sih, setauku di sana itu pertama menggunakan tenaga hewan. Nah setelah terjadi revolusi industri, bisalah menggunakan mesin uap, terus juga kapal-kapal untuk mengirimkan barang gitu. Oke, itu tadi kan tentang industri 1.0 ya? Iya. Kalau 1.0, 2.0 itu gimana? Kalau 2.0 itu awal mulanya kita nemuin yang namanya teknologi listrik. Nah, teknologi listrik itu ditemukan pada revolusi industri 2.0. Jadi inovasi-inovasi yang dilakukan juga seputar itu, penemuan arus listrik AC/DC, kemudian juga perkembangan yang semakin luasnya yang digunakan buat komunikasi. Zaman dulu tuh pasti telegraf ya. Nah telegrafnya itu semakin luas, jadi komunikasi jarak jauh juga terjamin kayak gitu. Terus habis itu ada lagi yang namanya perkembangan energi. Perkembangan energi di situ semakin pesat seperti minyak bumi, batu bara gitu, semakin pesat. Nah itu di 2.0. Kalau selanjutnya, kalau yang revolusi industri 3.0 itu seperti apa? Kalau 3.0, nah mungkin Indonesia sekarang juga masih mengalami ya 2.0 karena nggak
sekarang sudah masanya 4.0 gitu ya. Kalau setahu sih itu awal mulanya ditemukannya sebuah teknologi informasi dan juga elektronik, tahu sendiri ya, di bidang industri yang pastinya juga memanfaatkan robotik, kemudian komputer gitu-gitu. Jadi di 3.0 ini sendiri ada inovasi di komputernya semakin canggih kan. Kalau sekarang mungkin juga udah bisa tahu sendiri gimana, mungkin kamu juga udah sering ya pakai ya kalau untuk kegiatan kuliah gitu, termasuk juga aku. Terus kemudian akses internet, nah sekarang kita bisa merasakan akses internet di pedesaan, bahkan lancar juga gitu, soalnya rumahku juga Bisa tapi ya lancar ya gitu gitu. ya. Terus ada juga smartphone. Nah kalau smartphone kan tahu sendirilah sekarang persaingannya gimana, promosinya gimana, apa aja yang muncul banyak. Nah itu yang aku rasain di 3.0 sih gitu sih. Oh ya baik, kalau untuk revolusi industri 4.0 sendiri itu gimana? Nah ini yang kamu tanya tadi ya di awal ya. Jadi kalau gimana kalau sambil jalan aja ya biar nggak di suasana gitu. Kalau 4.0 sih pertama kali dikenalkan di Jepang pada tahun 2011 ya, itu yang aku tahu. Nah di situ adanya konektivitas antara manusia, kemudian data dan juga mesin yang kalau disebut itu cyber physical. Nah gitu. Jadi di tahun itu 2011 tahun sampai sekarang itu Indonesia juga sudah mau mulai memasuki 4.0, bahkan udah banyak ya yang itu apa Kembang. berkembang. Nah kalau di 4.0 ini sendiri sudah jelas, sangat jelas mulai ditemukannya robot. Nah itu salah satu tandanya atau inovasinya. Terus habis itu pemanfaatan internet, tahu sendiri kan lah ya sekarang itu anak milenial gitu, siapa sih yang mengenal internet? Ya, semua orang pakai internet ya. Pakai internet, tapi di selain itu juga harus tahu lah ya batas-batasannya. Nah, selain itu juga adanya perkembangan tata guna yang bisa dimanfaatkan pada perangkat keras di bidang industri. Contohnya mesin tadi sekarang itu mulai pengoptimalan kayak apa ya, penggantian operasional tenaga manusia. Jadi kebanyakan itu diganti sama robot gitu. Mas sendiri tuh yang di negara Jepang, Amerika, Jerman itu tuh sangat besar sekali industrinya. Jadinya mungkin sekarang kalau kita lihat di negara Jepang mereka sudah ditemukan gagal di sini yang mungkin Indonesia akan segera berhasil ya. Oke, makasih Mbak Ayu tentang sharing-sharingnya. Tentang internet tadi terakhir ya. Nanti akan kita bahas sama Mas Kasim. Sibuk ngapain Mas? Streaming Oh streaming. pertandingan antara PSS Semarang melawan Badak Lampung FC kemarin. Jadi lagi streaming highlight pertandingan kemarin. Oh yang kemarin. Iya. Ini dari Mas siapa dulu nih? Agung ya. Nimnya 304. 304. Ini ngomong tentang internet ya Mas ya? Iya. Tadi streaming bisa pakai internet ya? Iya. Internet sendiri itu sejarahnya gimana Mas? Kalau sebelum masuk sejarah internet ya Mas ya, lebih dulu kita menelisik tentang definisi dari internet itu sendiri. Internet berasal dari bahasa Latin yaitu inter, artinya antara, dan networking artinya jaringan. Jadi internet itu bisa diartikan sebagai jaringan antara, sehingga internet sendiri dapat didefinisikan sebagai hubungan antara berbagai jenis komputer dan jaringan di seluruh dunia yang menggunakan kemajuan sistem operasi yaitu berupa satelit dan telepon yang menggunakan protokol standar yaitu TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Internet sebagai media informasi menjadi sarana yang efektif bagi mereka yang ingin mengakses informasi di lain tempat, karena dengan internet kita bisa mengakses informasi tersebut tanpa ada halangan waktu dan geografis. Jadi kita kan tadi saya kan menonton pertandingan kemarin di Lampung, tempatnya di Lampung. Saya bisa mengakses pertandingan kemarin di Lampung di tempat saya sekarang ini di Kota Solo. Jadi seperti itu salah satu fungsi internet yang sebagai media pertukaran informasi yang efisien. Itu Mas. Kalau untuk sejarahnya sendiri gimana Mas?
Sejarah internet sendiri itu bermula di tahun 1969. Itu di Amerika Serikat dibangun riset namanya ARPANET. ARPANET itu tujuan awalnya itu untuk keperluan militer Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat. Jadi di tahun itu ARPANET berkolaborasi dengan 4 universitas di Amerika Serikat, yaitu UCLA, Stanford Institute, terus USB, yang satunya itu University of Utrecht. Itu. Terus seiring berjalannya waktu, perkembangan mulai berkembang, dan di tahun 1972 Roy Tomlinson, namanya itu Roy Tomlinson, itu memperkenalkan program email untuk pertama kalinya. Di tahun itu pula muncul lambang @ yang sampai saat ini dikenal dengan @ yang kayak huruf A kecil itu, ya itu seperti itu. Itu di tahun 1972. Terus beranjak 1 tahun di 1973, Ratu Inggris untuk pertama kalinya bisa mengirimkan email, Mas. Jadi di tahun dari 1969 ke 1973 itu internet mulai berkembang, tidak hanya di Amerika Serikat tetapi mulai berkembang ke negara-negara Eropa seperti itu. Itu di tahun 1973. Kemudian 1974 itu lebih dari 100 komputer bergabung di jaringan ARPANET yang membentuk sebuah networking atau jaringan. Itu awal mulai berkembang pesatnya itu di tahun 1974, di mana lebih dari 100 komputer itu bergabung di jaringan ARPANET itu di tahun 1974. Terus di 1979 tercipta newsgroup pertama kali tercipta newsgroup itu namanya Usenet, dan kemudian internet terus berkembang di tahun 1984 diciptakan sistem domain tersebut fungsinya untuk menyeragamkan alamat jaringan internet seperti itu. Kemudian beranjak di tahun 1990 itu tim Berners-Lee, timnya itu namanya Berners-Lee, menciptakan sebuah program yang sampai saat ini dikenal dengan World Wide Web atau WWW. Kan biasanya kalau kita mau misal nih mau KRS-an lah, apa ya itu kan membuka website ya, kita ada WWW, itu namanya World Wide Web yang diciptakan oleh tim Berners-Lee seperti itu. Terus beranjak di tahun 1992 itu jaringan komputer sudah mencapai lebih dari 1 juta komputer di seluruh dunia. Itu awal mula internet modern. Terus sampai puncaknya di tahun 1994 itu situs atau alamat internet itu melebihi 3.000 halaman. Terus di tahun itu pula, di tahun 1994 itu mulai diperkenalkan internet online shop. Kalau yang sekarang itu dikenal dengan all shop itu, namanya dulu e-retail. Ya, di tahun 1994 itu pula itu lahirnya Yahoo. Tahu kan aplikasi Yahoo? Ya, Yahoo. Sampai sekarang internet terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat pula. Sekarang pun internet menjadi seperti sebuah kebutuhan, terutama bagi anak muda seperti kita. Misal saya mau menonton highlight pertandingan bola, bisa langsung mengakses dengan cepat dan pertukaran informasi juga. Terus ya banyak lah hal-hal yang dapat kita lakukan melalui internet, Mas. Itu dari awal mula sejarah sampai saat ini. Oke, makasih banget Mas Agung nih. Makasih buat infonya. Nanti silakan dilanjutin nontonnya. Siap. Oke, makasih. Semoga tim saya menang ya, Mas. Amin ya Allah. Ya. Siap, Makasih Mas Agung. Nanti saya lanjut ke teman yang lain. Ya. Oke, baiklah guys. Kali ini kita akan mengetahui tentang fasilitas media komunikasi dalam internet bareng sama Mas yang satu ini. Ya, halo, ini sama Mas siapa? Nama saya Mas Tito Warikesit. Tito Warikesit. Nimnya?
NIM-nya B110275. Oke, langsung aja Mas dijelaskan. Oke, saya akan menjelaskan fasilitas media komunikasi dalam internet. Yaitu ada beberapa fasilitasnya. Oke, yang pertama itu ada satelit. Satelit merupakan teknologi pertama yang diluncurkan dalam komunikasi bisnis. Satelit merupakan sebuah benda yang bekerja dengan cara mengorbitkan benda lain dalam waktu dan periode tertentu. Oke. Yang kedua, berarti itu ada internet. Oke. Internet itu sendiri singkatannya adalah interconnection networking ataupun jaringan koneksi saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Oke. Yang ketiga, itu ada ERP. ERP di sini merupakan Enterprise Resource Planning. Katen sih. Yang ketiga ada ERP. ERP di sini merupakan Enterprise Resource Planning atau merupakan salah satu teknologi yang dibuat untuk mempermudah para pembisnis. Yang kelima, sorry. Yang keempat ada e-commerce. E-commerce di sini merupakan cara atau sorry. Oke, yang keempat ada e-commerce. E-commerce di sini merupakan media atau perdagangan yang dilakukan melalui menggunakan macam-macam media komunikasi, yaitu berupa sosial media, website, blog, dan yang lain sebagainya. Yang kelima ada internet banking. Internet banking sendiri berarti mungkin udah tahu lah. Oke, berarti sudah pasti menggunakannya. Hampir semua orang pakai ya e-banking. Internet banking sendiri di sini bisa digunakan untuk membayar atau hanya mengecek saldo saja. Yang keenam ada telepon atau handphone. Jika zaman dahulu telepon atau handphone ini digunakan untuk berkomunikasi saja, maka pada zaman sekarang beralih fungsi dengan sebagai sarana untuk melakukan jual beli di dalam model komunikasi bisnis yang ada. Yang ketujuh itu ada komputer. Komputer di sini jika zaman dahulu untuk mengetik dan menyimpan data saja, maka beralih fungsi pada zaman sekarang untuk Ya lanjut yuk. Yang ketujuh ada komputer. Yang ketujuh itu ada komputer. Jika komputer pada zaman dahulu digunakan untuk mengetik dan menyimpan data saja, pada era sekarang beralih fungsi. Komputer di sini bisa membuat berbagai aplikasi, gambar-gambar menarik, ataupun membuat iklan, membuat sebuah cerita yang berisi tentang produk tersebut. Oke, itu saja Bro Arki yang bisa saya sampaikan. Oke, thank you banget Bro Tito ya. Oke. Makasih banget buat ilmunya. Tos dulu. Oke, biar nggak selek ya. Oh, biar nggak selek, lanjut sama teman-teman yang lain. Oke, Bro Tito, thank you. Ya, kita lanjut sama yang lain. Pemirsa, kali ini kita sama Mbak yang main ini. Halo, ini sama Mbak siapa? Halo, Kiki. Iya. Perkenalkan, nama aku Bella Jania Nurrohmah. NIM-nya? 100 B100 160 303. Oke. Ini Mbak Bella mau jelasin tentang yang bagian apa? Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan internet dalam revolusi industri 4.0. Jadi, tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa seperti yang diketahui, pada revolusi industri 4.0 yang pertama, revolusi industri yang pertama, terjadinya penciptaan mesin uap. Lalu yang revolusi industri yang kedua berbicara mengenai perbaikan produksi, di mana manusia dapat membuat produk secara massal pada abad ke-19. Lalu pada revolusi industri yang ketiga, bahwa terjadinya otomatisasi produksi yang menggunakan teknologi atau robot dan pemanfaatan teknologi informasi. Dan sekarang kita menginjak pada revolusi industri yang keempat, yaitu menekankan pada integritas antara pemanfaatan alat yang menggunakan internet dan pemanfaatan big data. Oh ya Mbak Bella, kalau Internet of Things itu apa ya?
Tadi kan saya udah menjelaskan tentang alat yang menggunakan internet. Nah, itu tuh artinya Internet of Things. Internet of Things di sini adalah alat yang terhubung dengan internet dan saling terintegrasi. Misalnya, ada sistem peringatan bahaya. Nah, di sistem peringatan bahaya ini terkoneksi dengan internet dan bisa terintegrasi menggunakan smartphone yang sebagai pengaturnya. Untuk pengaruh Internet of Things sendiri apa sih pada revolusi industri 4.0? Jadi di sini Internet of Things memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menciptakan peluang di revolusi industri 4.0 dan bahkan jika dibandingkan dengan kerja lapangan, Internet of seorang pembisnis di dunia maya memiliki penghasilan yang berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan kerja lapangan. Jadi revolusi industri ini membawa sesuatu yang bahkan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Oh gitu. Oke, makasih banget nih Mbak Bella. Makasih, thank you. Thank you. Langsung lanjut ke orang selanjutnya. Bye. Halo, ini sama Mbak siapa? Halo, Ani Wijaya. Ani Wijayanti, nimnya? B100 160 270. Ini mau bahas tentang apa ini? manfaat, Manfaat, peluang, dan Peluang. juga ada kemungkinan dari dari hadirnya revolusi industri 4.0. 4.0. Oke, bisa dijelaskan Mbak Ani? Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang manfaat ya. Bagi teman-teman, pastinya kita di era revolusi industri 4.0 ini sudah mendapatkan banyak banget manfaat sehingga kita tidak jarang ya dalam keseharian ini kita bisa melihat dari teknologi digital itu udah serba internet semua. Nah, manfaatnya kita dapat ketahui yang pertama itu dalam suatu perusahaan pastinya mereka akan mengoptimalisasi produksi dan hal itu pasti juga mereka akan mengukurnya secara efisien baik itu biaya maupun waktunya. Kemudian yang kedua itu ada meningkatkan komunikasi yang baik antar pelanggan dan juga perusahaan sehingga hubungan dalam suatu industri tersebut dapat terjalin secara baik. Kemudian yang ketiga itu ada teknologi, kemampuan teknologi dalam suatu bidang-bidang industri itu kan dapat diterapkan di bidang-bidang industri ya. Itu kita bisa melihatnya dalam suatu bidang itu pastinya kemampuan mereka akan terus berkembang, nggak stagnan ya. Terus yang selanjutnya itu ada pendidikan dan penelitian juga. Pendidikan dan penelitian ini mereka pastinya juga akan terus mengikuti zaman berkembang dan juga maju sehingga dalam penelitian dan pendidikan ini sumber daya manusianya pasti akan berinovasi, kreasi dan juga kreatif ya tentunya. Ya begitu. Terus untuk selanjutnya di sisi lain itu ada peluang yang muncul atas kehadiran revolusi industri 4.0. Ya itu ada. Oh ya Mbak Aril, tadi kan ada peluang juga. Nah, peluangnya itu apa aja sih? Peluang yang dapat kita amati dalam keseharian itu ada beberapa. Contohnya nih beberapa. Ada memberikan informasi real time mengenai arus barang. Kemudian yang kedua ada memberikan rincian peristiwa mengenai komposisi fisik, nomor seri dan juga manufaktur. Kemudian ada juga menurunkan biaya bagi rantai pasokan yang kompleks. Kemudian ada lagi transparansi mengenai informasi barang seperti kualitas dan juga asal dari barang tersebut. Gitu. Terus untuk selanjutnya itu ada kemungkinan, ada dua kemungkinan ya. Yang pertama itu akan berdampak pada positif ataupun kita bisa sebutnya sebagai berkah dan juga ada juga musibah. Nah, di berkah ini kita akan mendapatkan berkah apabila suatu negara dan juga masyarakat itu mereka siap secara mental siap secara baik itu dalam mempersiapkan adanya kehadiran revolusi industri 4.0 ini. Hal ini juga dapat kita lihat ketika adanya pergantian pekerja dengan komputer dan di era digital itu. Nah itu kan kalau seandainya SDM-nya itu baik, pasti kan juga akan memberikan hasil yang baik bagi suatu negara. Juga negara tersebut pasti akan berkembang secara maju gitu. Terus untuk yang musibahnya itu ketika
suatu negara dan juga masyarakatnya itu tidak bisa ataupun tidak mempersiapkan secara baik itu untuk mempersiapkan kehadiran revolusi industri 4.0 Iya. itu. Ya, itu pemirsa tentang manfaat, peluang, dan kemungkinan. Nanti kita lanjut di bab selanjutnya. Let's. Ya, pemirsa, kali ini kita bersama Mas siapa? Muhammad Rohim, Muhammad Rohim. Ini berapa? 278. 278. Ya, kali ini kita akan membahas tentang tantangan teknologi setelah revolusi industri 4.0. Silakan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tantangan setelah revolusi industri 4.0 ya. Jadi sebelum saya akan menjelaskan tentang tantangannya, saya jabarin dulu tentang sejarahnya lagi. Jadi di revolusi industri 4.0 itu awalnya kita sudah mengenal dengan komunikasi dengan jarak jauh, yaitu kita belum mengenalnya dengan telepon kaleng, begitu kan ya, pakai benang gitu kan, pakai tak kecil itu biasanya gitu. Terus kita di revolusi industri yang kedua kita masuk menggunakan komunikasi melibatkan dengan makhluk hidup, dengan hewan seperti burung. Biasanya kamu lihat di TV atau di film biasanya kan ada burung dilempar untuk mengirimkan pesan cinta atau sebagainya kan Merpati. ya, merpati ya, gitu kan ya. Oke, terus kita sudah agak sedikit modern, kita sudah mengenal namanya telepon seluler, kita sudah mengenal namanya komunikasi jarak jauh, tapi itu belum tercombine secara baik. Terus kita sudah sampai saat ini kita sudah masuki namanya internet. Kita sudah mengenal namanya internet, itu kita menggunakan telepon, menggunakan internet, jadi kita tidak usah menggunakan pulsa dan sebagainya. Itu kita sudah melakukan kemajuan teknologi yang seperti sekarang ini. Jadi kemajuan teknologi dan informasi itu sebenarnya sudah memudahkan para penggunanya. Tentunya kita sebagai manusia, kita kalau misalnya ya di rumah apa pakai internet, baca iya, ini males tuh ya, sumuk dipasangi teknologi seperti itu. Oke, saya akan menjelaskan kepada teman-teman tantangannya di era revolusi industri setelah 4.0 ya. Itu adalah keamanan data. Ya, keamanan data itu sangat penting sekali ya dalam komunikasi bisnis. Tentunya kalau misalnya nanti di perusahaan, kalau kita berpartner bermitra dengan perusahaan lain, keamanan data itu adalah salah satu paling penting ya. Jadi kayak kehilangan file, terus ada hacker, nah database, apalagi data perusahaan, itu adalah salah satu tantangan yang harus dikembangkan oleh kita tentunya dalam menggunakan internet. Terus yang kedua ada ketenaga kerjaan. Jadi kalau kita dulu itu mengenal ada tukang pos kan ya, itu adalah satu media komunikasi kita untuk mengirimkan informasi atau komunikasi kepada lawan jenisnya. Tapi seiring berjalannya dengan waktu, revolusi industri 4.0 sudah menggeser profesi dari tukang pos itu. Jadi ini adalah satu tantangan buat kita menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya tanpa menghilangkan sumber daya manusianya. Jadi kalau misalnya kita dengar lagi di revolusi 5.0 itu kita sudah mendengar adanya robotik itu juga salah satu tantangan buat kita sebagai generasi milenial ya, untuk tidak tergantikan posisinya dengan adanya robotik. Terus yang terakhir menurut saya adalah privasi dan etika. Jadi dalam kita mengutarakan atau menyampaikan pendapat, jadi sekarang juga banyak sekali bullying di media sosial, itu sudah mengganggu privasi kita, padahal kita bisa mencegahnya atau mengcounter dengan hal-hal yang positif. Ya, mungkin. Oke, thank you Bro Roy. Ya, itu tadi pemirsa tentang tantangan dari pasca revolusi industri 4.0. Nanti akan kita cari bersama teman-teman yang lain. Ayo, ikut saya.
Baiklah, saya sebagai penutup pada kesempatan kali ini, inti dari semua pembicaraan tadi bahwasanya revolusi industri 4.0 memberikan banyak sekali manfaat pada kehidupan kita. Khususnya kita, generasi milenial, itu harus lebih baik memanfaatkan semua teknologi yang ada, entah itu dari media sosial ataupun yang lainnya. Yang perlu kita lakukan adalah menerima tantangan dari semua tantangan yang telah disebutkan dan juga bisa menghadapinya dengan baik. Supaya apa? Supaya kita bisa menyongsong revolusi 5.0 dan bisa membawa Indonesia lebih maju daripada negara-negara lain. Terima kasih, saya Mirza Maryamadi, NIM B1160269. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Sama jangan lupa Pak ya, nilai apa? Subscribe. Terima kasih Pak Beno. Ini semua.